Halo, kembali lagi bersama saya, Daryl Timotius Wartono. Dan kali ini saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Dan saya akan membahas utamanya TCP versus OSI layer. Oke, jadi ada 4 topik utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah standarisasi jaringan, lalu TCP versus OSI layer, yang ketiga TCP versus UDP, yang keempat yaitu port. Oke, kita masuk yang ke satu, yaitu standarisasi jaringan. Jadi, menurut KPPI, standarisasi merupakan penyesuaian bentuk, ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman atau standar yang ditetapkan, atau juga bisa disebut dengan pembakuan. Nah, standarisasi jaringan ini merupakan penyesuaian ya. Jadi dulu awalnya ARPANET yang dibentuk oleh DARPA itu kan eh, hanya melayani sedikit jangkauan saja. Nah, setelah itu berkembang dan akhirnya internet atau ARPANET itu ada di seluruh dunia. Dan untuk menyamakan atau menyesuaikan berbagai hal yang diperlukan di internet, maka diperlukanlah standarisasi jaringan. Nah, standarisasi jaringan itu ada ini ya, ada TCP dan ada OSI layer. Oke, yang pertama, apa itu OSI layer? OSI layer atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Ya, jadi OSI layer ini merupakan konseptual saja, tidak seperti TCP. Nah, secara umum strukturnya dari OSI layer itu ada 7 ya. Yang pertama yaitu physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, keenam presentation, dan ketujuh application. Dan masing-masing layer ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu application, itu yang paling dekat dengan user atau pengguna, yaitu aplikasi sendiri. Dan yang terakhir yang bersifat fisik atau fisikal, seperti kabel atau wifi card dan lain-lain ya. Dan di masing-masing layer ini memiliki protokol masing-masing yang berbeda dan memiliki perangkat atau pengaturnya yang berbeda-beda ya, seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan ini. Nah, jadi cara kerjanya itu tergantung ya dari sisi user atau dari sisi server ya. Jadi bisa dari yang pertama dari application, lalu ke presentation, lalu ke bawah sampai physical, lalu nanti bisa diteruskan lagi ke sisi yang server ya, bisa naik dan bisa turun. Nah, lalu apa sih fungsinya OSI layer ini? OSI layer ini sebenarnya kan tadi yang cuma konseptual ya, jadi sebenarnya hanya untuk troubleshootingnya ya. Jadi misal ada di layer 1 itu ada layer fisikal, jadi misal ada masalah di situ, berarti kan kita bisa mendeteksi, oh berarti apakah kabelnya ada yang error atau kurang terpasang gitu. Lalu ada di layer 2, apakah jaringannya itu baik atau tidak, dan seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas atau memberikan informasi mengenai protokol-protokol yang ada pada OSI layer. Dan protokol yang pada OSI layer ini sama ya seperti di TCP, karena sebenarnya TCP itu bentuk real atau bentuk nyata dari OSI layer itu sendiri. Yang pertama itu application layer, ada HTTP, ini yang paling terkenal, dan pengembangannya yaitu HTTPS yang sekarang yang lebih aman. Lalu juga ada FTP dan NFS. Kalau HTTP ini untuk web ya, www. Kalau FTP untuk transfer protokol, untuk transfer file antar komputer melalui jaringan. Oke, lalu yang kedua yaitu layer yang presentasi layer. Yang pertama ada telnet. Jadi telnet ini protokol yang digunakan untuk remote access ya, remote jarak jauh. Lalu juga ada SMTP. SMTP ini Simple Mail Transfer Protocol, jadi digunakan untuk pengiriman email. Ya, sebenarnya protokolnya masih banyak lagi, tapi saya hanya ambil sedikit saja yang terkenal ya, dan yang sering dilihat. Lalu yang ketiga ada session layer. Yang pertama ada NetBIOS dan ada NetBUI. NetBIOS ini fungsinya sebagai penyiaran pesan.
Maksudnya memungkinkan user untuk mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lalu ada layer selanjutnya yaitu transport layer. Nah, ini terdiri dari TCP dan UDP. TCP ini protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Sedangkan UDP ini protokol connectionless. Jadi proses to proses dan hanya menambahkan alamat port dan checksum, error control, dan panjang informasi data layer di atasnya. Lalu ada network layer menggunakan protokol IP, ini yang terkenal yaitu Internet Protocol, dan ada ARP atau Address Resolution Protocol. Lalu di data link layer ada PPP atau point to point protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Lalu juga ada SLIP atau SLIP, Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambungkan serial ya. Lalu physical layer karena bersifat fisik jadi tidak spesifik ya ada protokolnya. Nah, lalu apa sih TCP/IP itu? TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Nah, secara originalnya TCP itu terbagi menjadi 4 layer ya. Yang pertama application, transport, internet, dan link. Namun ada update atau pembaruan menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, dan link dirubah menjadi data link dan physical. Nah, ini adalah layer TCP dibandingkan dengan OSI layer ya. Perbedaan utamanya terdapat pada di poin ke-765. Nah, itu kalau di TCP dijadikan satu menjadi application. Lalu ini ada protokol-protokol yang bekerja di TCP/IP, kurang lebih sama protokol dan perangkat-perangkatnya dibagi masing-masing layer sama dengan OSI layer ya. Dan cara kerjanya juga sama TCP, karena TCP merupakan perwujudan dari OSI layer ya. Lalu ini ada cara kerja dari TCP-nya ini. Yang pertama yaitu misal ada data ya dari application, misalnya mengirim email di segmen di layer kelima itu datanya masih belum ditambahkan apa-apa. Lalu saat masuk segmen layer keempat maka ditambahkan TCP, ada protokolnya. Lalu saat ke layer 3 ditambahkan IP atau internet protokolnya. Dan saat di layer kedua itu ditambahkan Ethernet ya. Dan Ethernet ini ada di awal dan di akhir dari data tersebut. Dan di sini ada sebutan masing-masing ya. Kalau di layer 4 datanya disebut dengan segmen, di layer 3 paket, dan kedua frame. Lalu jika yang pertama disebut dengan bit ya. Nanti di slide selanjutnya ada gambarnya ya. Ya, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah gambaran perbandingan dari OSI model dan TCP/IP model. Nah, lalu ini adalah cara kerja lengkap dari masing-masing layer ya. Oke, saya akan jelaskan. Jadi layer 7 di application layer itu adalah menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Yang kedua ada presentation layer, ini memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Lalu yang di layer 5 membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Jadi ini membentuk sesi-sesi. Yang keempat transport layer, yaitu mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Nah, ini hanya ada pada TCP, tidak ada pada UDP. Lalu yang ketiga ada menambahkan alamat jaringan pada paket. Nah, di layer kedua menambahkan MAC address pada paket. Dan di layer 1 adalah mengirimkan data melalui media transmisi. Dan itu bisa bekerja sebaliknya ya. Jadi dari layer 7 ke 1 dan 1 ke 7 tergantung dari sisi yang mana. TCP versus UDP. Jadi dalam TCP itu
membawa data-data seperti source port, destination port, sequence number, acknowledgement number, dan checksum ya. Jadi kalau di TCP lebih lengkap, ada sequence numbernya, jadi bisa diurutkan. Kalau ada acknowledgement numbernya, ada acknowledgement itu seperti awalannya ya. Sedangkan checksum itu untuk mengecek apakah data-data yang dikirimkan atau diterima itu sudah lengkap atau tidak. Jika tidak, maka bisa meminta lagi. Sedangkan UDP itu cuma ada source portnya, destination port, length, dan checksum. Nah, ini adalah perbedaan utama dari TCP dan UDP ya. TCP itu reliable atau bisa mengirimkan data itu tepat dan sesuai ya. Kalau UDP itu tidak ya. Karena tadi ini tidak ada sequencing di UDP, tidak ada retransmission. Jadi misalnya ada data yang error atau data yang belum dikirim, itu tidak ada transmisi ulang. Tidak ada handshake atau SYNC ya, atau pengecekan. Lalu juga di UDP tidak ada acknowledgement-nya. Nah, kenapa ada perbedaan antara TCP UDP ini? Karena dari tujuannya ya. Kalau TCP itu tujuannya untuk email, web server, dan lain-lain yang tidak membutuhkan latensi yang rendah ya. Sedangkan UDP ini digunakan saat kita melakukan pekerjaan di aplikasi yang membutuhkan latensi rendah seperti gaming, streaming, dan video call. Nah, lalu ada port. Port ini merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Jadi sebagai ilustrasinya, port itu merupakan kode pos ya. Jadi rumah yang memiliki postal code. Ya, jadi ini ada penulisan port. Jika dari klien, maka DST portnya itu menggunakan alamat dari servernya ya, tergantung klien itu meminta akses untuk layanan apa. Misal di server misal klien minta layanan web ya, maka di server itu menggunakan port 80. Sedangkan kalau email atau SMTP ini menggunakan port 25. Dan selanjutnya layanan lain seperti juga FTP dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan kalau server itu mau ngirim data atau permintaan dari klien, maka port yang digunakan itu merupakan port dari SRC portnya klien ya, yaitu kalau di sini 63139. Jadi yang lebih panjang itu ya. Jadi kebalikannya pembagian port ya. Yang pertama ada well known port numbers, itu dari 0 sampai 1023. Nah, ini hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Jadi merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Jadi contohnya tadi HTTP itu 80, kalau ada POP3 itu 110, kalau SSL itu 443. Jadi ini sudah baku ya. Sedangkan yang kedua ada registered port numbers, itu dari 1024 sampai 49151. Ini merupakan port yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi sudah dipesan untuk perusahaan-perusahaan. Nah, lalu ada yang ketiga dynamically assigned port numbers, itu dari 49152 sampai 65535. Jadi ini merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Jadi penggunaannya itu sementara ya, jadi sesuai dengan request. Nah, ini ada contoh dari port numbernya ya. Jadi misal port number 20 itu digunakan untuk FTP data, kalau 80 HTTP, yang sebenarnya masih banyak lagi, masih ada sangat banyak jenis dari portnya ya. Jadi demikian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan menyimak video saya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.